jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan bersama rayakan kebesaran Tuhan, sebab Dia yang akan pernah ninggalin kita. Amin. Mari bersama kita sorak-sorai terbaik buat Tuhan. Amin. Sebab Kau menara yang teguh Tuhan, tetap ada perlindunganmu. Kami aman bersama dengan Engkau. Come on, just sing it. Bersama katakan Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. oh batu keselamatanku. Are you ready? Come on, sing it. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Carilah. Ada kata dalam nama Yesus. Mari semua Tuhan katakan. Tuhan menara yang teguh, Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Here we go. Allah yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, Amin. nama yang telah membebaskanku. Come on. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Come on, church, sing it. Nama di atas segala nama, oh nama yang telah membebaskanku. Here we go. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari berikan sorak-sorai terhebat untuk Tuhan kita, Allah yang hidup. Woo! Betapa bersyukurnya kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan janjikan untuk setiap hidup kita. Kita tinggal berjalan dalam kehendak-Nya, seturut kehendak-Nya. Mari bersama kita tingkatkan iman kita.
berharap lebih lagi kepada Tuhan, mendekat lebih kepada Tuhan. Kemenangan itu akan diberikan kepada kita semua. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih segalanya. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Oh, baginya tiada yang mustahil. Bersama katakan dia Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Come on, sing it. Dia setiakan kebenaran di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Amin. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Baginya tiada yang mustahil. Come on, church. Ku akan menang bersamamu.
bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, dan kemenangan di tangan kami. Come on church. Tuhan Yesus sing with your faith. Come on, lift up your face. Sing it. Ini deklarasi kami Tuhan. Gak ada satupun kuasa yang bisa menghentikan kami. Amin. Kemenangan di tangan kami, sebab Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Amen. You never leave me, Jesus. You never leave me, God. Amen. 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 Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Anda baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dan sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan lepas. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Oleh sebab itu kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam tuntunan-Mu, di dalam pimpinanmu, sehingga kami akan didapati sebagai orang-orang yang bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah jemaat Tuhan semuanya yang dikasihi Tuhan, hari ini masih di dalam tahun pimpinan Tuhan. Saya akan menyampaikan spesifik tentang judulnya adalah Finding Rest, atau menemukan istirahat inside outside secara tubuh, jiwa dan roh kita di tengah situasi yang tidak menentu. Menemukan istirahat yang sebenarnya di tengah situasi yang mungkin tidak mudah dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya tahu di masa-masa bukanlah masa yang mudah, bukanlah masa yang gampang untuk setiap kita. Situasi yang tidak menentu itu mungkin semakin membuat Anda merasa terbebani, merasa tertuntut, ada tuntutan di situ, ada tekanan hidup di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Tapi hari ini khusus teruntuk Anda semua yang mungkin sedang mengalami kelelahan, yang mungkin tidak Anda sadari gitu ya. Semakin hari semakin menekan. Anda mengalami kelelahan, Anda mengalami yang namanya overload, Anda mengalami yang namanya merasa sendiri, burnout, atau Anda merasa terkuras dalam hidup ini. Saya berharap apa yang disampaikan ini bisa menolong Anda semuanya. Siapapun Anda, itu akan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Dan saya berdoa, biar apa yang disampaikan ini sebagai undangan. Karena Tuhan mengundang kita untuk mengalami peace, mengalami kedamaian di tengah keadaan yang tidak menentu. Tuhan ingin menawarkan kita satu istirahat di tengah kehidupan sehari-hari yang mungkin tanpa kita sadari membuat kita sangat lelah. Amin. Saya berdoa ini jadi berkat Anda semuanya. Nah, saya sampaikan ini bukan berarti saya bisa melewati semuanya sempurna gitu. Tapi justru karena saya diizinkan bergumul dengan kondisi ini, maka saya bisa menyampaikan ini tuh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Amin. Karena sharing is caring. Ya. Nah, ada satu kisah di Alkitab Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan yang mari kita akan lihat sama-sama di dalam 1 Raja-Raja ayat ke-19, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ini menceritakan tentang Nabi Elia. Satu kali Nabi Elia ini backgroundnya dia sudah mengadakan satu hal yang luar biasa dengan urapan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, di mana nabi-nabi Baal dipermalukan dan korban bakaran yang Elia bangun. Itu ada api turun dari langit menyambar korban itu, menandakan siapa Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah semesta alam, Allah Israel. Dan itu satu perkara yang luar biasa, karena nabi-nabi Baal dipermalukan. Nah, tapi satu kali setelah itu ada peristiwa yang menarik. Kita lihat bersama-sama di ayat yang pertama sampai yang keempat. Elia ke Gunung Horeb. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia
dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini perlu kita simak baik-baik gitu ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seperti yang saya ceritakan tadi, ini menarik. Kalau kita lihat backgroundnya, Elia sedang mengalami kemenangan yang besar. Hal yang luar biasa terjadi di Gunung Karmel. Elia mempermalukan nabi-nabi Baal dan menunjukkan Tuhan Allah Israel yang luar biasa. Tetapi kenapa perkataan itu bisa keluar dari seorang nabi yang besar, yang bahkan baru saja melakukan mukjizat yang besar bersama dengan Tuhan? Kok bisa gitu ya? Nah, ini menarik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dari sumber Bible Commentary yang saya baca, itu menjelaskan bahwa Elia ternyata sedang dikuasai kelelahan yang sangat. Kelelahan jiwa, keputusasaan, kekecewaan, dan kesedihan. Karena apa? Karena ia merasa tidak berhasil. Loh kok bisa? Karena ada misi untuk dia mempertobatkan Israel dari penyembahan berhala. Dan dia rasa gagal. Bukan yang terjadi seperti itu, tapi dia rasa gagal. Sehingga pun ia berkata, aku gak lebih baik daripada nenek moyangku. Tapi apakah sebenarnya seperti itu? Tidak juga. Nanti kita akan bahas lebih lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kalau kita kembalikan kepada kondisi kita saat ini, kita korelasikan dengan kondisi kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita lebih sensitif dan emosional, gampang marah dan tersinggung dengan hal-hal yang dulu kita anggap bukan masalah? Gitu ya. Sesuatu yang dulu gak masalah kita alami itu. Tapi tiba-tiba kita menjadi sangat sensitif, kita jadi sangat emosional dan gampang marah dengan itu. Atau yang kedua, apakah hari-hari ini perkataan kita ini tidak sewajarnya kita gitu. Sehingga keluarga kita jadi, ini kenapa, papa kenapa sih? Ini mama kenapa sih? Tidak biasanya kita katakan seperti Elia. Tidak biasanya dia berkata, mati aja aku Tuhan. Aku gak lebih baik daripada nenek moyangku gitu ya. Padahal Tuhan pakai dia untuk perkara-perkara yang besar. Nah, ini menarik Bapak bisa dikasih Tuhan. Kalau itu kita alami, saya mau katakan, tahukah kita, orang yang lelah, baik itu secara roh atau fisik, itu rawan sekali dengan keputusan yang salah, atau tidak berpikir panjang, atau mungkin perkataannya ngaco. Itu artinya juga, itu alarm atau tanda kita sedang mengalami exhausted, sedang mengalami kelelahan yang sangat, seperti Elia. Dan kita membutuhkan yang namanya rest. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, Tuhan memberikan rest kepada Elia, Bapak bisa dikasih Tuhan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sedang mengalami kelelahan itu. Kita mengalami sesuatu yang menekan hidup kita dan membuat kita menjadi seperti yang Elia alami ini. Nah, Bapak bisa yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Dan saya berdoa ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, kita harus rest in His presence. Kita butuh istirahat di dalam hadiratnya. Oh, klise Itu bukan sesuatu yang klise Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ini bukan sekedar ayo mendekat kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Karena saya sangat percaya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tidak ada yang lebih tahu siapa diri kita. Dan bagaimana memulihkan dan menyegarkan hidup kita. Selain pencipta hidup kita. Betul tidak? Gak ada yang lebih tahu. Selain pencipta hidup kita. Dan terlebih lagi Bapak bisa dikasih Tuhan. Sebelum Tuhan bekerja melalui hidup kita. Dia akan bekerja memulihkan yang di dalam kita terlebih dahulu. Amin. Sekali lagi sebelum Tuhan bekerja melalui kita. Dia akan bekerja memulihkan yang di dalam kita terlebih dahulu. Dan apa yang Yesus katakan, apa yang Tuhan katakan, pencipta kita yang tahu luar dalam hidup kita. Apa yang dia katakan?
Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan katakan seperti ini. Yesus katakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam terjemahan The Message katakan, are you tired? Apakah kamu capek? Burn out gitu ya, kelelahan sampai bikin kita stres gitu ya. Burn out on religion. Come to me, get away with me, and you will recover your life. And I will show you how to take a real rest. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana istirahat yang sesungguhnya di dalam aku. Wah, itu powerful sekali. Karena Bapak bisa dikasih Tuhan, kata rest atau istirahat dalam bahasa aslinya Greka ditulis anapauo, yang artinya to refresh, to recover, and to have a fixed place of rest. Artinya untuk kita disegarkan, dipulihkan, dan kita mempunyai tempat yang tetap dan permanen untuk kita bisa mengalami istirahat yang sesungguhnya. Jadi hari ini kalau kita sedang lelah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah datang ke hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada. Ini momen di mana kita datang jujur pada Tuhan tentang kondisi kita. Ini bukan sok menguatkan diri ya. Oh Tuhan, kita datang, kita berdoa, Tuhan aku gak apa-apa kok, aku kuat kok, aku bisa menghadapi ini. Bukan seperti itu. Ini bukan momen untuk sok menguatkan diri. Tapi ini momen untuk kita jujur di hadapan Tuhan. Dengan apa yang kita alami dan rasakan. Datang sebagaimana kita ada. Sehingga ini bukan momen kita untuk sok menguatkan diri, tapi ini momen untuk kita mendapatkan kekuatan dalam hadiratnya. Dan mengalami real rest itu. Oh itu luar biasa. Ini bukan sekedar berdoa dan bernyanyi tentang Tuhan. Tetapi ini mengalami hadirat Tuhan. Mengalami personal encounter with God. Itu kembali. Bukan sekedar mencari informasi tentang Tuhan. Tetapi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang memulihkan kita kembali. Oh itu indah banget. Itu indah sekali. Kita merasa dikuatkan kembali. Karena di dalam hadiratnya selalu ada kekuatan baru. Di mana kita bisa menangis di sana, kita bisa berteriak di sana, kita bisa berseru di sana, dan kita mencurahkan seluruh apa yang kita rasakan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, kita akan merasakan kasih yang begitu dekat, begitu hangat, dan berkata, "Come to me, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Karena saya percaya, segala yang kita perlu dan kita butuhkan sejatinya ada di dalam Tuhan. Bukan di tempat lain. Tapi ada di dalam Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Itu indah. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Wah itu indah sekali Bapak Ibu bisa dikasih Tuhan. Nah lalu selanjutnya apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam Matius 11 tadi ayat 28, bagaimana dengan ayat ke-29? Firman Tuhan katakan seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Akan mendapat ketenangan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Kenakanlah kuk yang kupasang. Yang enak dipakainya. Karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan. Dan biarkanlah aku mengajar kalian. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kalian akan mendapatkan ketentraman jiwa. Wow, it's powerful. Cuma Tuhan, apa maksudnya ayat ini? Di dalam Alkitab kata kuk, itu adalah kerangka kayu yang dipikulkan kepada binatang. Terutama seperti lembu gitu ya. Ada dua dipasangin kuk gitu. Dan mereka berjalan bersama-sama. Tapi kuk dalam Israel juga dikenal oleh bangsa Israel sebagai beban. Hukum Taurat yang harus mereka pikul. Itu berat sekali. Tapi saya mau katakan. Tetapi di dalam Yesus. Kuk adalah tempat belajar. Kenapa? Karena kita diundang untuk belajar menghidupi kebenarannya. Bersama dengan dia. Karena kuk itu terpasang berdua.
kita berjalan bersama-sama. Kuk itu membuat kita terikat dekat, ya kan? Dekat bersama dengan Yesus. Dan itu artinya kita tidak menanggung beban itu sendirian. Yesus berjalan bersama dengan kita. Yesus menginginkan kuk itu untuk dipikul bersama. Sehingga dia berkata, belajarlah kepadaku. Dan di situ kita belajar kebenarannya. Karena yang luar biasa seperti ini, di dalam kedekatan, di situ adalah tempat terbaik untuk kita diajarkan segala sesuatu. Amin. Yesus nggak menuntut kita, tetapi dia menuntun kita, mari berjalan bersamaku. Di dalam kedekatan, di situ ada tempat terbaik untuk diajarkan segala sesuatu. Amin. Oleh sebab itu, dia berkata kuk itu ringan. Karena apa? Bersama-sama dengan Yesus. Saya berdoa supaya ini menguatkan Anda semua. Anda nggak jalan sendirian. You will never walk alone. Amin. Nah, dan ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan nggak pernah mengatakan kita tidak akan pernah mengalami badai. Tetapi dia mengatakan dia akan memberi kita kedamaian, kekuatan, ketenangan di tengah badai. Amin. God didn't say we will not have storm. He did say he will give us peace in the midst of the storm. Dia akan memberikan ketenangan, kedamaian di tengah badai. Sehingga kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa berkata, sebab hanya dekat-Mu Tuhan, aku merasa tenang. Di dalam dekat-Mu ada kedamaian, ada kekuatan baru, ada fresh strength. Dan saya mau katakan, tahukah kita, percayalah, saat kita melaluinya bersama dengan Tuhan, ada hal-hal yang kita pikir gak mungkin, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kekuatan baru dia berikan dalam hidup kita. Amin. Anda diberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Anda lelah, datang kepada pencipta kita. Diberikan kekuatan di dalam hadiratnya. Nah, lalu yang kedua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tahukah kita bahwa manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Kita nggak bisa berkata, oh pokoknya yang terpenting spiritnya aja udah cukup. Karena saya mau katakan, tubuh yang beristirahat itu tidak kalah penting di dalam hidup ini, gitu ya. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi yang kedua, setelah kita rest in His presence, istirahat dalam hadiratnya, roh kita disegarkan. Yang kedua, kita juga harus concern dengan hal ini, yaitu rest your body, atau istirahatlah tubuh kita ini, gitu ya. Don't suffer your body, jangan paksa, siksa tubuh kita. Itu akan membuat kondisi kita semakin buruk. Saya memang bukan ahli kesehatan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tapi kenapa ini penting harus saya sampaikan di dalam rest ini, finding rest ini. Kenapa? Karena sederhananya gini. Jika hal yang terlihat saja tidak kita perhatikan, bagaimana dengan hal-hal yang tidak terlihat seperti kehidupan rohani kita? Anda menangkapnya? Kalau yang terlihat ini loh, yang tubuh ini gak kita perhatikan, gimana yang di dalam ini? Ya bisa disimpulkan, jangan-jangan kita benar-benar gak memperhatikan yang di dalam ini. Anda menangkapnya? Jadi ini hal-hal yang penting, tidak kalah penting maksud saya. Nah ada satu kisah yang menarik. Di saat murid-murid Yesus, rasul-rasulnya, di tengah pelayanan yang begitu padat. Lalu mereka lapor kepada Yesus. Oh kami sudah melakukan ini, melakukan itu. Dan apa yang Yesus katakan selanjutnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ini menarik sekali. Markus 6 ayat 31. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus berkata, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Yang menarik di sini,
Siapa sih yang gak senang lihat orang pelayanan begitu luar biasa gitu kan? Siapa yang gak senang banyak orang dilayani luar biasa dan banyak orang dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan? Siapa yang gak senang? Ya senang lah. Tapi kalau kita lihat ayat ini, Yesus gak berkata, wow hebat, kalian hebat. Ayo terus, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo terus, gak makan gak apa-apa gitu ya. Lah nanti kalau sakit perut mah gimana? Oh gak apa-apa, ada aku sembuhkan gitu. Yesus gak ngomong seperti itu loh. Walaupun dia bisa, dia mampu dan dia sanggup. Tapi apa yang dia lakukan? Ketika lihat murid-muridnya belum makan, belum beristirahat. Yesus berkata, yuk marilah ke tempat yang sunyi. Supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Wow, ini luar biasa. Walaupun pada akhirnya Yesus dan murid-muridnya itu dikejar gitu ya. Dikejar, terus diikuti oleh orang-orang banyak. Walaupun sudah sampai ke tempat yang sunyi. Setelah itu kalau Anda baca selanjutnya ada mukjizat 5 roti dan 2 ikan gitu ya. Tapi dari ayat ini menyadarkan kita bahwa istirahat atau rest secara fisik itu juga penting di mata Yesus. Amin. Itu penting. Nah hari ini saya kembalikan, korelasikan kepada apa yang mungkin kita sedang alami saat ini. Adakah dari kita yang hari-hari ini kita mungkin kurang tidur, kurang beristirahat? Otak terus berputar-putar bahkan sampai kita overthinking gitu ya. Kita benar-benar yang berpikirnya terlalu jauh gitu ya. Bukan visi ya, bedalah sama visi. Berpikir yang enggak gitu. Tidurnya selalu dini hari, bangunnya subuh. Entah karena enggak bisa tidur, insomnia. Atau karena beban yang kita tanggung. Pokoknya ini harus selesai dulu, aku enggak boleh istirahat sampai ini baru selesai dulu. Nah saya mau katakan gini. Padahal tahukah kita, secara kesehatan pun, durasi dan kualitas tidur kita 7 jam, 8 jam sehari itu sangat berarti. Dan itu sangat memberikan dampak yang besar. Terlebih pada sistem imun kita. Selagi saya bukan dokter, tapi saya mau katakan Anda mau baca apapun, pasti dijelaskan bahwa itu penting. Amin. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang saya belajar banyak. Lewat bukunya. Dialah the most influential leaders in North America. Namanya Pastor Carey Nieuwhof. Saya sangat diberkati dengan artikel-artikelnya, bukunya. Dia berkata menarik sekali. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Seorang yang tidur tepat waktu justru akan menyelesaikan lebih banyak hal daripada seorang yang kurang tidur. Oh ini menarik ya. Padahal kan kita pengennya semua selesai dulu sehingga kita nggak tidur. Tapi itu justru itu menurunkan performa kita dalam apa yang kita lakukan. Selagi seorang yang tidur tepat waktu justru akan menyelesaikan lebih banyak hal daripada seorang yang kurang tidur. Nah tapi pertanyaannya selanjutnya apa alasannya kita nggak bisa rest, kita nggak bisa beristirahat? Apakah karena pekerjaan yang menumpuk atau overthinking, berpikir yang kemana-mana? Bapak bisa dikasih Tuhan, Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34, dalam firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Esok pun Allah akan memelihara kalian. Hari ini cukup banyak kesusahan yang harus kalian pikirkan. Jadi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Percayalah selalu ada fresh grace in every trial. Di dalam Tuhan setiap hari gitu ya. Seperti dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, kita masih hidup karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Dikatakan seperti ini, setiap pagi ia menunjukkannya dalam cara yang baru. Engkau sangat benar dan setia. Itu artinya setiap pagi percayalah selalu ada fresh grace, selalu ada pertolongan, selalu ada tuntunan. Jadi janganlah itu menumpuk terus sehingga kita overthinking besok ke depan gimana ya. Percayalah setiap pagi ia menunjukkannya dalam cara yang baru. Jadi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Cuma jika Maranatha rest dan tidurlah. Itu yang membuat kita lebih sehat dan produktif. Tapi ini bukan berarti sukanya tidur terus gitu ya, bukan. Itu beda konteksnya ya. Konteksnya adalah waktunya istirahat. Waktunya tidur, tidurlah. Karena Amsal 14 ayat 30 dalam terjemahan versi mudah dibaca berkata seperti ini. Damai dalam pikiran membuat tubuh sehat. Betul? Tetapi kecemburuan seperti penyakit kanker. Dalam terjemahan ERV berkata, a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. Jadi
Damai dalam pikiran yang membuat kita nggak terus berpikir sehingga kita nggak bisa tidur gitu ya. Damai dalam pikiran membuat tubuh sehat. A peaceful heart leads to a healthy body. Gimana bisa peaceful? Kita sadar kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tenang, setiap pagi Ia selalu menunjukkannya, pertolongannya dengan cara yang baru. Amin. So rest. Istirahatlah. Ada diberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan? Ya. Anda masih excited? Oke. Tadi rest in the spirit, in His presence, dalam hadirat Tuhan, dan rest your body gitu ya. Istirahat di dalam tubuh Anda. Sayangi, jangan suffer, jangan siksa tubuh Anda. Yang ketiga, yang penting juga adalah rest your soul. Istirahatkan jiwa kita dengan cara apa? Jiwa kita akan segar jika kita mau berbagi beban itu bersama. Nah itu penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam hidup ini, kadang tanpa kita sadari, kita ini sering melakukan denial atau penyangkalan situasi. Nah ini bedakan denial dengan beriman. Karena ini juga denial, penyangkalan situasi ini bukan artinya penyangkalan diri ya, bukan ya. Karena menyangkal diri dan memikul salib itu perintah Tuhan, itu beda lagi. Tapi ini denial, penyangkalan situasi itu beda banget dengan beriman. Maksudnya apa? Beriman atau trust in Him, itu artinya menaruh percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa, Tuhan sanggup, dan Tuhan mampu. Kita serahkan, kita percaya, I believe, I trust in you. Walaupun aku belum mengerti saat ini, I trust in you. Walaupun aku gak ngerti ke depan seperti apa, I trust in you. Gitu ya, aku percaya. Walaupun sepertinya ke depan penuh tantangan, I trust in you. Itu beriman. Aku percaya, Dia sanggup, Dia mampu. Tapi denial adalah, penyangkalan kondisi adalah ketika sebenarnya kita sadar, ketika mengalami masalah itu kita butuh orang lain. Ketika kita mengalami beban itu kita butuh orang lain. Tetapi kita menyimpannya untuk diri sendiri. Dan itu menumpuk. Contohnya seperti ini. It's okay lah, aku bisa melaluinya. Biar aku aja yang tahu. Biar aku aja yang menanggungnya. Biar aku aja yang mikirin. Kasihan keluargaku kalau tahu. Kasihan teman-temanku kalau tahu. Kasihan orang-orang yang terdekat, istriku, suamiku kalau tahu. Itu kita pikirin sendiri. Lama-lama numpuk. Kalau kelamaan numpuk bisa meledak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Atau lebih lagi, lama-lama percayalah Anda akan merasa sendirian dalam hidup ini. Loneliness, Anda akan merasa sendiri. Dan kalau kita kembali, kalau tadi awal-awalnya kita membahas tentang Elia Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu pun juga yang dialami Elia. Itu yang Elia rasakan. Yuk kita kembali ke 1 Raja-Raja 19 ayat ke-10. Waktu itu Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini? Waktu itu Elia bersembunyi dan ketakutan. Lalu ayat ke-10 jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini menarik Bapak bisa dikasih Tuhan. Dia berkata, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Hanya aku yang masih bekerja untukmu. Hanya aku yang masih percaya kepadamu. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini satu pembelajaran yang penting dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa dikasih Tuhan. Menjadi single, menjadi utuh. Itu baik. Kita harus single, kita harus utuh, penuh. Tetapi merasa sendirian itu tidak baik. Beda sekali, utuh, penuh di dalam Tuhan dengan merasa sendirian. Merasa sendirian itu enggak baik. Tahukah kita, saat kita mengalami beban, saat kita mengalami pergumulan, membicarakan beban kita kepada inner circle atau lingkaran terdekat kita. Siapa mereka? Orang-orang yang bisa kita percaya. Suami istri, keluarga, pemimpin rohani, atau home kita, komsel kita. Adalah salah satu channeling out atau tempat kita bisa mengeluarkan sesuatu yang melegakan hati kita. Dan itu tempat yang sangat efektif untuk kesehatan mental dan emosional kita. Itu penting sekali. Saat kita berani membuka diri kepada orang lain, kepada orang yang kita percaya, kepada orang yang tepat,
kita akan terkaget-kaget Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau ternyata bukan hanya kita yang mengalami beban ini. Bukan hanya kita yang seorang diri, karena everyone has a struggle. Everyone has a stories. Setiap orang lain ternyata mempunyai beban. Mungkin ada beban yang sama justru. Dan kita bisa saling sharing. Oleh sebab itu penting sekali kalau kita punya inner circle, lingkaran terdekat kita. Atau keluarga kita, atau home kita yang Anda semua yang belum tergabung di dalam home. Walaupun dalam kondisi pandemi ini Anda bisa tetap ikut home loh ya. Bisa ada home online Anda bisa ikut. Jadi dari ketika kita mendengar itu, kita bercerita. Kita sadar bahwa ternyata kita ini gak sendirian. Ngalami masalah ini, ngalami pergumulan ini. Kita ini gak sendirian. Everyone has a struggle. Setiap orang punya pergumulan. Nah, ketika Elia merasa sendiri, apa yang Tuhan katakan? Ini menarik sekali. 1 Raja-Raja 19 ayat ke-16. Tuhan berkata seperti ini. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ayat ke-17. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi seorang yang merasa, aku ini seorang diri loh. Aku sendirian, benar-benar sendirian, gak ada lagi. Tuhan masih meninggalkan 7.000 orang Israel. Yang semuanya tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Dan terlebih lagi, Tuhan memberikan lingkaran terkecil dalam hidup Elia, yaitu apa? Elisa, penggantinya, disuruh diurapi. Dan tentu dalam setelah itu ada proses yang namanya pendampingan, mentoring dan banyak hal. Itu luar biasa. Elia nggak sendirian. Jadi ternyata di dalam Alkitab edisi study yang saya baca, apa arti dari ayat ini? Apa maksud dari ayat ini? Ternyata ayat ini menjelaskan bahwa Elia sedang diyakinkan Tuhan bahwa dia tidaklah sendirian di dalam hidup ini. Dia gak sendirian. Dia gak sendirian mengimani dan percaya kepada Allah. Jadi Tuhan seperti berkata, kamu merasa sendiri? Aku sudah siapkan penggantimu Elisa. Dan aku sudah memberikanmu 7.000 orang di Israel. Yang semua tidak menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Do you know? Kamu tahu gak? Mungkin Elia berkata, gak tahu. Gak pernah tahu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jangan pernah merasa sendiri dalam menghadapi semua yang terjadi dalam hidup kita. Saat ada orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang tepat ya, yang kita percaya, keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita berkata, apa kabar? Jangan sekedar kita menjawab, baik, luar biasa, amin gitu ya. Kalau itu benar-benar ya oke, tetapi kalau ternyata kita berkata baik hanya karena kebiasaan, luar biasa hanya karena kebiasaan, tapi justru ternyata kita sedang mengalami kebalikannya. Justru saya mau katakan itu yang memperlambat healing kita. Itu yang menghambat kesembuhan dalam hidup kita. Jadi belajarlah untuk kita terbuka. Apa kabar? Aku tahu ini berat, tapi aku harus sharing. Aku dalam kondisi yang gak baik. It is okay. Sampaikanlah. Karena yang luar biasa ketika kita mulai terbuka. Ketika kita mulai sharing. Satu kali nanti kita akan dibukakan mata kita bahwa kamu gak sendiri mengalami hal yang seperti ini. Kamu gak sendiri. Entah kenapa ketika kita mendengar pergumulan mereka juga kita merasa dikuatkan. Ada sesuatu yang aku nih gak sendirian ya. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu kita merasa ternyata ada orang yang memahami, ada orang yang sedang menghadapi hal yang sama. Dan itu membangkitkan semangat kita lagi. Dan itu menolong kita untuk tidak menyerah. Itu luar biasa. Satu kali ketika saya mengalami pergumulan yang tidak mudah, ada beberapa orang yang inner circle saya yang menelpon saya. Dan mereka enggak yang, kamu harus kuat ya, kamu harus ini ya percaya sepenuhnya. Walaupun goalnya seperti itu, tetapi mereka berkata, enggak cuma kamu yang ngalami loh. Aku juga pernah ngalami loh. Dan dia cerita banyak dan ternyata, wow, thank you so much for sharing gitu ya. Itu ternyata menguatkan saya kembali untuk bangkit dan tidak menyerah. Karena firman Tuhan jelas katakan dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Berkata seperti ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian saudara menaati perintah Tuhan kita. Amin. Wow. Kalau itu terjadi dalam hidup kita dan Anda mulai channeling out, Anda menemukan komunitas yang tepat, orang yang tepat, kakak rohani, mentor rohani, pemimpin rohani kita. Kita terbuka. Kita sadar bahwa kenapa ya dari dulu aku nyimpen ini sendiri. Membebani aku sendiri. Padahal itu ketika aku channeling out, aku menyampaikan, aku sharing. Ternyata aku tahu bahwa aku gak sendirian. Ada orang yang mendoakan aku, ada orang yang menguatkan aku. Dan itu refresh our soul. Itu menyegarkan jiwa kita. Amin, Bapak bisa dikasih Tuhan. Rest in His presence. Istirahat dalam hadirat Tuhan. Rest your body. Don't suffer your body, jangan siksa tubuhmu. Dan yang ketiga, istirahat di dalam jiwamu. Dengan kita gak sendirian. Kita punya orang-orang yang berjalan bersama kita di dalam jalan Kristus. Saya percaya kita akan didapati sebagai orang-orang yang kuat dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kita akan jadi didapati sebagai orang-orang yang bahkan menjadi berkat bagi banyak orang di masa-masa yang susah. Dan kita akan didapati sebagai orang-orang yang fresh, segar di dalam Tuhan. Karena kita menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya percaya ini akan menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan saya berdoa, mari kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan akan didapati jemaat GKI Maranatha, orang yang fresh, orang yang segar, baik tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Ada diberkati? Let's pray together. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Mungkin hari-hari ini kami sedang mencari istirahat itu. Istirahat yang di dalam Engkau. Karena ada banyak hal tekanan dalam hidup ini yang membuat kami kelelahan, yang membuat kami kecapean. Tapi hari ini biarlah firman-Mu itu menguatkan setiap kami. Firman-Mu itu menyegarkan setiap kami. Dan kami bisa menemukan kekuatan yang baru itu kembali di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini dalam setiap loh hati kami. Dan biar tenang jiwa kami. It is well with my soul. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Come on. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Here we go. Ku akan menang bersamamu. Kebenaran Raja sediakan. Kebenaran di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Ku akan menang bersamamu. Kebenaran Raja sediakan. Kebenaran di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan Yesus pimpin aku. Tuhan Yesus pimpin aku. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan buat Anda yang melihat ibadah online ini. Dan mungkin Anda berkata, aku ingin mengalami real rest itu. Tapi
sebenarnya aku belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah hari ini waktu yang tepat, momen yang tepat untuk kita menyerahkan hidup kita kepada pencipta kita. Dan Dia akan memulihkan hidup kita, menyegarkan hidup kita. Dan Dia menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu dimanapun Anda berada, mari buat Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mari taruh tanganmu di dalam dadamu dan ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosaku dan masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan, Raja dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat dan Raja di dalam kehidupanku. Kami tahu Tuhan, hidupku kepunyaanmu dan hidupku sepenuhnya milikmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya ini akan jadi hal yang luar biasa di mana seluruh surga bersuka cita melihat umatnya, melihat setiap kita kembali datang kepadanya, dipulihkan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita juga semuanya yang ada dimanapun kita berada, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Firman-Mu berkata, Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan-Mu mengalir. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang sedang mengalami tantangan di dalam pandemi ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat untuk pemerintah, untuk menanganinya semuanya ini dengan baik. Sehingga pada akhirnya banyak orang-orang yang akan dipulihkan dan disembuhkan juga Tuhan. Dan pada akhirnya nanti bangsa ini menjadi bangsa yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan mari Bapak bisa dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari semua yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Wow. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang tadi sudah mengangkat tangan dan terima Yesus dan Anda ingin dilayani lebih lagi, silakan menghubungi nomor yang ada, kontak saja. Dan saya percaya ketika ini Anda di follow up, saya percaya Anda akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.